kami di sini dari IPS 7 kelompok 4 mata pelajaran antropologi. Kami di sini mewawancarai kepada Ibu Rian tentang antropologi penyakit dan genetik. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Labora Utabara sebagai ketua dan moderator dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rani Sofia Sitio sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Vika Jara sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Rusti Sombing sebagai anggota. Terlebih dahulu kami ingin bertanya kepada Ibu Rian. Ibu Rian sudah memiliki anak berapa? Iya, terima kasih. Perkenalkan, saya ibu rumah tangga yang bernama Lia Purba, suami saya Marga Sirait almarhum. Saya mempunyai anak 6 orang. 6 orang, 4 laki-laki, 4 perempuan, 2 laki-laki. Oke, sebelum itu sesudah itu kami ingin bertanya kepada Ibu. Pertanyaannya ada 5, tapi kami akan yang dipercaya oleh Ya, terima kasih. Saya membantu untuk siswa-siswi PKL, anak-anak SMA Negeri 1 Tanah Jawa. Dan ini buat sistem mereka ke depannya. Buat ibu-ibu yang mempercayai murid-murid Anda, kami dari masyarakat Jawa Tengah 2, kami akan membantu untuk praktek antropologi mereka, dan ini sebagai pertimbangan untuk guru-guru di SMA Negeri 1 Tanah Jawa. Terima kasih. Nah, sebagai pertanyaan murid-murid kami di sini, apa saja penyakit yang dipercaya oleh masyarakat yang di desa ini? Kalau penyakit itu bermacam-macam, ya, terkhusus untuk anak-anak. Satu, bisa dipicu dari cuaca, ya, cuaca, karena kita tahu sekarang itu cuaca begitu berganti-gantian. Dikala panasnya panas matahari bisa membuat kita juga disebutnya kepanasan, dan ketika panas itu berhenti terjadilah hujan, dan itu memacu atau memicu untuk menjadi kita sebagai masyarakat mudah diserang oleh flu, ya. Flu, apa itu flu? Ya, berupa dari batu, berupa dari pilek, berupa dari sakit atau pusing, dan itu memicu kita untuk kita berobat dan memakan obat. Nah, itu saja untuk pertanyaan yang nomor 1. Dan untuk pertanyaan kedua, siapa saja yang biasanya membantu orang sakit di desa ini selain dokter? Ya, selain dokter atau bidan, materi-materi yang ada di pedesaan bisa saja juga sebagai kami contoh orang tua yang pilih. Mungkin ada juga rahasia atau ramuan obat-obatan tradisional. Apa itu yang membuat mereka agar turun panas? Kita bisa membuat obat-obat tradisional berupa itu kencur, kita balurkan kepada anak itu. Tetapi kalau kita yang orang dewasa sudah sakit, ya dokter atau bidan atau mana. Pertanyaannya kedua. Pertanyaan selanjutnya Nah, saya akan bertanya kepada Ibu Rian, Ibu Rian, apa yang membuat orang di desa ini sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik?
Apa membuat masyarakat di desa ini kadang sulit ya untuk menerima pelayanan kesehatan yang terbaik. Kalau penyakit, ya, kalau penyakit tidak juga ya, ada juga sebagai masyarakat yang kurang di segi ekonomi, itu membuat kadang kita bertahan untuk mengobati apa yang sudah ada di dalam tubuh kita. Tetapi ketika lama kelamaan penyakit itu sudah menetap di dalam badan kita dan tubuh kita pun tidak kuat lagi, secara otomatisnya badan kita itu sudah lemah dan tidak baik lagi menerima itu penyakit itu. Nah, kadang ketika penyakit lebih besarnya lagi, barulah kita merasakan kalau tubuh kita ini lagi sudah tidak tahan. Nah, sehingga ketika tubuh kita ini sudah tidak tahan lagi kita perlu obat terdekat, pengobatan yang terdekat. Tetapi ketika kita pergi ke tempat pengobatan yang terdekat itu tadi, mereka sudah tidak takut. Karena apa? Penyakit yang di dalam sudah mendalam atau sudah parah. Nah, makanya pengobatan yang terdekat ini tadi kita berobat ke rumah sakit. Nah, sementara kita tahu di rumah sakit yang besar tidak secepatnya itu kita memberikan administrasi ataupun identitas kita untuk berobat. Sementara harus ada prosedur yang harus kita jalankan untuk berobat kita ke rumah sakit yang besar. Nah, apa yang dikatakan rumah sakit, kita harus mempersiapkan prosedur itu ataupun persyaratan itu tadi untuk kita bisa berobat ke rumah sakit yang terbesar. Ya kan? Nah, itu kadang yang membuat masyarakat itu susah untuk menerima perobatan ini tadi yang cepat yang seperti yang kita inginkan untuk kita berobat ke rumah sakit yang lebih besar. Gitu. Nah, kurang pas di situ bisa ditanya lagi. Sini saya akan bantu pertanyaan mulai. Iya. Saya mau membacakan pertanyaan dari Empat. Ya. Iya. Apa saja yang kebiasaan masyarakat yang bisa mempengaruhi kesehatan? Contoh, ya, untuk para orang tua, ada kalanya kita memperingatkan anak kita itu jangan sering begadang keluar malam. Satu. Nah, yang kedua, kita sebatas orang tua juga kita melanggar peraturan itu. Bagaimana batas waktu yang ditentukan waktu tidur, jam 10 malam kita harus sudah beristirahat. Tetapi ada kalanya kita sebagai orang tua kita menentang jam yang harusnya kita pakai untuk istirahat, tetapi kita masih keluar di luar rumah, dan itu memicu untuk kita mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Nah, sementara untuk ke anak ini tadi kita ajarkan mereka supaya tidak begadang karena angin di luar rumah itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Ya kan? Nah, setelah kita melakukan itu, otomatis tubuh kita juga akan sehat. Tetapi ketika kita melanggar itu peraturan itu tadi, otomatis tubuh kita akan terkena penyakit dan akan melemah.
ya. Nah, itu kan ya, Anda yang bisa kebiasaan masyarakat bisa kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan kita dan memakai pola makan kita yang benar, itu akan mempengaruhi dan membawa penyakit ke dalam tubuh kita. Jadi pergunakanlah waktu istirahat yang baik dan pola makan yang baik. Gitu. Baiklah, teman saya akan membacakan soal berikutnya. Baik, saya akan bertanya kepada Ibu Ria. Pertanyaan nomor 5 atau yang terakhir. Jika ada penelitian tentang DNA di desa ini, apa yang ingin Anda ketahui? Ya, pertanyaan yang kelima itu sungguh sangat bagus dan itu bisa menjaga kesehatan kita, terkhusus untuk muda-mudi. Ya, di dalam masyarakat kita sekarang ini banyak muda-mudi ataupun yang sudah berkeluarga, mereka bisa mempergunakan yang tidak baik ke dalam tubuhnya. Apa itu? Nah, banyak. Tidak pun perlu saya terangkan, mungkin Bapak Ibu bisa memahami apa yang terjadi sekarang dilakukan oleh muda-mudi yang tidak mengerti menjaga. Dan untuk yang memicu yang saya tahu itu banyak ya, itu mungkin ada narkoba. Ya, narkoba. Salah satunya saya mempunyai anak. Saya mempunyai anak laki-laki. Itu saya terapkan memang. Kalau yang lain itu bisa kalian lakukan, tetapi satu yang tidak diinginkan tubuh ataupun dilarang oleh pemerintah itu jangan kalian sentuh. Itu yang benar-benar saya tekankan kepada anak saya. Apa itu? Yaitu narkoba itu tadi. Dan anak saya pun mengatakan, saya siap. Kalaupun mau dites DNA, kalau saya memang memakai itu atau tidak, saya mau kata anak saya. Nah, ini bagus untuk dilakukan. Untuk apa? Kita mencoba. Ataukah terlibat anak itu atau tidak? Ataukah memakai anak itu atau tidak? Itu bagus buat pemerintah untuk melakukan tes DNA itu. Kita menjaga agar anak itu tidak terdampak, yaitu tadi, dan mempergunakan alat-alat yang terlarang itu tadi. Nah, untuk itu saya sarankan memang betul, kalaupun mau dilakukan seperti itu, cobalah dilakukan, kita menjaga muda-mudi generasi ke depannya supaya tidak terjadi seperti ini dan terhindar dari barang-barang yang seperti yang telah telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan kepada Ibu Rian tentang antropologi penyakit dan genetika. Sekian dari wawancara kami dari SMA Negeri Sari Tanggung Jawab mengucapkan terima kasih